semuanya, perkenalkan nama aku Vanessa Isabella dari SMA Negeri 2 Lumajang. Kali ini aku akan membahas materi geografi kelas 11, yaitu bab kebudayaan Indonesia. Dengan tema yang aku ambil yaitu alam dan kebudayaan di Lumajang. Adapun judul dari materi kali ini yaitu keberagaman alam dan budaya Lumajang, kaitannya dengan pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Lumajang dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Subtema yang akan aku bawakan kali ini yang pertama yaitu alam dan kebudayaan di Lumajang. Yang kedua ada pelestarian alam dan pemanfaatan kebudayaan Lumajang dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perkembangan kebudayaan dalam suatu wilayah daerah sangat ditentukan oleh alam lingkungan di mana kebudayaan tersebut tumbuh dan berkembang. Hal itu telah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya. Namun, belum pernah dipikirkan oleh masyarakat Indonesia bahwa interaksi manusia dalam mengembangkan kebudayaan senantiasa tidak bisa dilepaskan dengan struktur alam lingkungan di mana mereka hidup. Adapun pengertian dari alam sendiri merupakan alam dalam artian luas memiliki makna yang setara dengan dunia alam, dunia fisik, dan dunia materi yang mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Adapun arti atau makna dari kebudayaan yaitu cipta karsa bangsa Indonesia yang merupakan keseluruhan daya upaya manusia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Era kolonial Belanda tahun 1930-an, Belanda menyuruh penduduk menanam bambu karena keberadaan sumber mata air, yaitu sumber deling. Di sekitar sumber deling memang sudah tumbuh rumpun-rumpun bambu. Kolonial Belanda kemudian menyuruh masyarakat untuk menanam lebih banyak lagi. Singkat ceritanya, kawasan yang dulunya berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro itu menjadi sentra bambu. Tahun 1972, kawasan hutan bambu itu berada di lahan tanah aset desa atau TAD Sumber Mujur, di lahan seluas 14 hektar. Selanjutnya ada kebudayaan Lumajang. Yang akan saya bawakan yaitu batik pisang Lumajang. Batik dari Lumajang yang dinamakan batik pisang sesuai dengan motifnya, yaitu motif pisang asli Lumajang, pisang agung. Pisang agung memiliki ukuran yang sangat besar, sekitar 20 hingga 30 cm. Dasar pembuatan batik dengan motif pisang ini adalah untuk mengembangkan kekhasan dari kota Lumajang ini. Selanjutnya yaitu pelestarian dan pemanfaatan alam dan kebudayaan Lumajang dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu kebudayaan dan pariwisata. Teman-teman tentunya sudah tahu kan mengapa Indonesia banyak dikunjungi oleh turis? Yap, benar sekali, karena Indonesia memiliki alam yang sangat indah. Orang-orang Indonesia juga sangat ramah. Makanan tradisional khas Indonesia juga sangat lezat. Banyak kekayaan dari tradisi Indonesia dan kebudayaan di Indonesia, serta biaya hidup yang murah. Adapun arti sendiri dari ekonomi kreatif yaitu suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Terdapat beberapa unsur utama seperti kreativitas, keahlian, dan talenta yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual. Produk yang dihasilkan yaitu berupa barang dan jasa yang memiliki siklus hidup singkat, margin yang tinggi, beraneka ragam,
persaingan yang tinggi dan dapat ditiru. Selanjutnya, ekonomi kreatif juga terdiri atas penyediaan produk kreatif langsung pada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan. Pada ekonomi kreatif juga dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan juga pastinya pemerintah. Selanjutnya yaitu pengembangan pariwisata alam dan ekonomi kreatif di Lumajang. Seperti yang kita ketahui bahwa di Desa Sumber Mujur punya sejarah panjang dengan tanaman bambu. Dengan bambu-bambu yang terus ditanam sehingga cadangan air yang pelan-pelan meningkat, pada tahun 2002 dalam upaya pelestarian lingkungan lewat hutan bambu ini, Desa Sumber Mujur mendapatkan penghargaan Kalpataru. Hingga pada tahun 2015, pelestarian hutan bambu bisa dikatakan murni kegiatan konservasi. Baru pada tahun 2016, hutan bambu ini digagas menjadi hutan wisata yang kelak akan bisa memberikan keuntungan kepada warganya dari sisi ekonomi. Hutan bambu Sumberdeling di Desa Sumber Mujur dikelola oleh Badan Usaha milik Desa, Mitra Semeru, dan kelompok sadar wisata Sabuk Semeru. Bagi desa ini, hutan bambu telah membawa banyak perubahan. Dari sisi lingkungan, debit air juga tetap terjaga. Dari sisi ekonomi, wisata ini juga membawa peningkatan yang signifikan. Dengan jumlah pengunjung rata-rata 6.000 orang per bulan, omset hutan bambu ini mencapai 30 juta per bulan. Dalam pengembangan wisata hutan bambu, selama ini Desa Sumber Mujur bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya yaitu Bank BRI. Peran Bank BRI dalam pengembangan wisata sangat banyak. Ketika ada infrastruktur yang harus dibangun, pengelolaan atau Pokdarwis, kita bisa bekerja sama dengan Bank BRI. Bank BRI juga memberikan CSR-nya berupa 10 los warung di kawasan hutan bambu dan pembangunan gapura ke kawasan wisata hutan bambu. Selain itu, lewat KUR BRI, pendanaan untuk UMKM yang dirintis warga dapat didukung. Desa Sumber Mujur juga bekerja sama dengan BRI untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk warga. Pelatihan itu antara lain pelatihan meracik kopi, membuat kerajinan bambu, atau mengembangkan bisnis kuliner. Kehadiran Bank BRI juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan warga lewat agen Briling yang merupakan salah satu unit usaha BUMDes Mitra Semeru. Agen Briling jadi sarana bagi warga untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Dalam satu bulan, ada lebih dari 300 transaksi yang dilakukan warga lewat agen Briling yang dapat menambah pendapatan bagi BUMDes melalui sharing fee yang diterima dari transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan kebudayaan ekonomi kreatif di Lumajang. Dari Batik Lumajang yang sudah kita bahas tadi, di Lumajang ada sendiri loh event untuk menampilkan batik Lumajang dengan kreativitas, yaitu Batik Lumajang on Street atau biasa disebut Balos. Event ini sudah menjadi event tahunan di Harjalu, Lumajang. Batik Lumajang on Street ini dijadikan sebagai event reguler yang dapat menjadi ajang promosi di Kabupaten Lumajang. Sementara itu, dalam bidang ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Balos dikemas berbeda dari tahun dan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar event ini dapat lebih menghibur masyarakat secara luas dan semua pesertanya nanti akan memperagakan batik hasil desain dan kreasinya di sepanjang jalan Kota Lumajang. Nah, begitu teman-teman, kebudayaan dan juga kelestarian alam yang ada di Lumajang dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kebudayaan dan juga kelestarian alam yang kita miliki di daerah-daerah kita masing-masing
harus selalu dikembangkan. Hal ini bertujuan salah satunya yaitu untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan begitu, masyarakat di desa tersebut atau juga di daerah tersebut dapat menjadi semakin makmur dan juga dapat menolong perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena itu teman-teman, maka jangan lupa ya untuk selalu melestarikan dan juga memperkenalkan kebudayaan dan alam kita ke daerah yang lebih luas.